Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai kematangan karir. Sebetulnya, kematangan karir ini bukan satu-satunya aspek yang perlu didalami, namun sangat penting sekali dipahami sebagai salah satu tujuan utama dalam BK Karir. Setelah memahami bahwa konsep BK Karir merupakan bimbingan dan konseling atau layanan yang memang khusus secara spesifik diorientasikan untuk pencapaian tugas-tugas perkembangan karir, kemudian sebagai long life psychological process individu, maka jelas bahwa individu yang optimal perkembangannya merupakan individu yang matang secara. Oleh karena itu, dalam rangka memilih dan merencanakan karir yang tepat, bagaimana sih layanan BK mampu memfasilitasi konseli dalam yang pertama yaitu menjembatani pemahaman diri. Jadi, siapa sih saya? Konseli harus paham kelemahan, kelebihan, kemudian potensi apa saja yang dimiliki, sumber daya apa saja yang dia miliki, kapabilitas apa saja yang dia sudah punya. Kemudian yang kedua, silakan teman-teman bisa lihat di slide ini, ada kepentingan atau urgensi untuk mengetahui tentang pekerjaan. Tentu pekerjaan di zaman 10 tahun yang lalu akan berbeda dengan hari ini. Oleh karena itu, pengetahuan yang harus update terus-menerus sangat dibutuhkan konselor dalam menjembatani atau memfasilitasi kematangan karir individu. Nah, kalau sudah tahu ragam pekerjaannya, ya mungkin sekarang sudah sangat familiar ya dengan pekerjaan-pekerjaan baru seperti menjadi startup, menjadi influencer, menjadi pengusaha juga yang berbasis digital, tidak perlu ada kantor, tidak perlu ada karyawan yang banyak misalkan. Nah, pengetahuan-pengetahuan tersebut kemudian dijadikan sebuah pertimbangan dalam memilih pekerjaan atau karir. Jadi, saya memilih menjadi startup aja gitu. Nah, maka kenapa? Karena saya punya kemampuan ini, punya potensi ini, dan ada peluang di situ. Nah, ketika sudah memutuskan, sudah memilih, maka konselor bersama konseli harus beralih ke perencanaan-perencanaan strategis menuju karir yang diharapkan. Karena prinsipnya karir tidak hanya tentang pekerjaan, tapi tentang bagaimana makna pekerjaan tersebut dalam kehidupan seseorang. Baik, Nah, ternyata dalam kehidupannya kita ini memiliki kurang lebih 3 fase. Yang pertama, the world of education. Jadi mungkin teman-teman sekarang mahasiswa dari mulai level TK, SD, SMP sampai perguruan tinggi itu merupakan dunia pendidikan yang akan menumbuhkan berbagai kompetensi dan wawasan. Nah, nanti setelah lulus atau mungkin sekarang ada yang sudah beranjak ke the world of work. Jadi dunia pekerjaan. Nah, dunia pekerjaan inilah mungkin yang sering diasosiasikan dengan karir. Padahal dunia karir ya dimulai sejak the world of education sebetulnya. Nah, jadi dalam menjalani fase kehidupan, individu ini tidak bisa jumping ya. Misalkan meskipun kita banyak menemukan banyak anak-anak yang sudah bekerja, tapi prinsipnya idealnya fase kehidupan individu pasti harus memiliki the world of education dulu. Nah, yang terakhir the world of retirement. Di konsep BK sebelumnya tentu ini sudah disinggung fase-fase ini. Nah, kenapa ini harus dipahami agar teman-teman memahami individu itu sebagai seseorang yang menjalani fase-fase kehidupan yang beragam tuntutannya, beragam tantangannya, beragam tugas-tugasnya. Oleh karena itu, karir sering dimaknai sebagai proses sepanjang hayat. Baik. Nah, 3 fase tersebut akan berhasil menunjang karir. Seseorang akan mendapatkan karir yang baik, perkembangan karir yang optimal. Salah satunya memang kita tidak boleh abai terhadap 2 faktor berikut.
Ada faktor yang berasal dari dalam individu, ada juga faktor yang berasal dari luar. Nah, kalau dari dalam mungkin ini tadi relate dengan pengetahuan diri ya. Jadi apa yang menjadi bakat konseli, apa yang menjadi minat konseli, dan bagaimana kepribadian konseli. Dan sebetulnya faktor internal ini akan sangat berasosiasi dengan berbagai atau ragam perbedaan individu. Misalkan intelijensinya, preferensi secara individu gitu ya. Nah, kalau faktor eksternal ini sesuatu yang melibatkan lingkungan atau orang lain, seperti pengaruh orang tua, pengaruh teman, teman sebaya, pengaruh gender. Kalau sekarang mungkin teman-teman bisa menambahkan pengaruh teknologi dan pengaruh-pengaruh lainnya yang berada di luar diri konseli. Lalu apa sih yang dimaksud dengan kematangan karir? Dan kenapa kematangan karir menjadi salah satu aspek yang sangat penting? Jadi kematangan karir itu banyak sekali teoretikus yang mengungkapkan definisi dari kematangan karir. Ini akan kita dalami di berbagai teori perkembangan karir. Namun, ada satu poin yang menurut saya senada di antara semua teori perkembangan karir, bahwa kematangan karir itu sesuatu yang merepresentasikan atau menunjukkan kemampuan individu dalam melaksanakan dan mencapai tugas perkembangan karirnya sesuai dengan tahapan perkembangannya. Jadi silahkan cek teman-teman sekarang usianya berapa, kemudian apa saja sih tugas perkembangan karir saya, lalu apakah sudah tercapai atau belum, jangan-jangan. Kalau belum, jangan khawatir, karena tugas perkembangan ini selalu memberikan ruang atau waktu untuk kita bisa mencapainya. Selama kita mau dan terus berproses. Ini saya tampilkan beberapa tugas perkembangan karir remaja. Jadi tugas perkembangan karir itu banyak ya. Kurang lebih kalau misalkan ini yang terpenting adalah pengetahuan. Pengetahuan itu maksudnya seperti apa? Tugas perkembangan karir remaja pada aspek pengetahuan misalkan begini. Oh, saya tahu kenapa saya memilih jurusan IPA. Saya sudah tahu nih gaji dari berbagai pekerjaan yang prospektif di bidang IPA. Saya juga tahu tentang proses-proses tugas-tugas pokok yang harus dikerjakan. Dan banyak lagi. Ini baru sebatas pengetahuannya saja. Baru kita, karena kan pengetahuan itu bisa sedikit, bisa banyak, tergantung dari apa? Tergantung dari kemampuan seseorang dalam mencari dan memperoleh informasi. Kalau misalkan saya ingin menjadi dokter, saya ingin menjadi konselor, saya ingin menjadi guru. Tapi sebenarnya gaji guru berapa sih? Gaji konselor berapa sih? Atau pendapatan dokter berapa? Jenjang karir dokter apa saja? Dan lain-lain. Maka kita harus memfasilitasi tugas perkembangan karir remaja itu, atau mungkin sekarang ini ya, memfasilitasi diri sendiri dulu karena teman-teman mahasiswa. Maka pencarian informasi dapat dilakukan melalui membaca buku, menonton YouTube mungkin sekarang sudah sangat mudah, kemudian mengikuti kursus-kursus, berdiskusi, dan bertanya kepada guru misalkan. Baik, yang selanjutnya ada sikap, tentang tanggung jawab, tentang konsistensi, tentang keyakinan akan sebuah pekerjaan dan keputusan karir. Nah, lalu baru beranjak ke sebelahnya yaitu perencanaan dan pengambilan keputusan. Jadi, setelah semuanya itu komplit, oke, saya mau menjadi konselor, maka ada rencana-rencana dan pengambilan keputusan yang sudah mantap. Sehingga tugas perkembangan karir pada fase remaja, dan mungkin teman-teman sekarang masih berada pada fase tersebut, diharapkan mampu memiliki keterampilan karir yang baik. Jadi tahu mau kemana, tahu harus bagaimana, dan tahu bagaimana cara mengelolanya, dan bagaimana mengoptimalkannya. Begitu ya. Sehingga kalau kita berbicara tentang layanan BK Karir, kemudian apa hubungannya dengan kematangan karir, tentu layanan BK itu harus mampu membantu konseli dalam mencapai tugas-tugas perkembangan karirnya, mempersiapkan konseli menghadapi dunia kerja yang tentu berbeda dengan dunia pendidikan, memilih lapangan pekerjaan atau karirnya, baik itu berupa jabatan, profesi, maupun pekerjaan,
dan membekali kesiapannya sehingga konselor itu mampu menyesuaikan diri terhadap berbagai tuntutan dari karir yang sudah menjadi pilihan. Nah, kalau sudah siap, sudah ready, maka bisa dikatakan konselor memiliki kematangan karir. Baik, sebelum berbicara tentang kematangan karir konselor, maka pastikan Anda sebagai mahasiswa atau sebagai remaja atau sebagai individu sudah mampu mencapai tugas-tugas perkembangannya atau belum? Nah, mungkin ini akan jadi sebuah reflection di materi kali ini. Silahkan identifikasi ketercapaian tugas-tugas perkembangan Anda dan kira-kira bagaimana rencana Anda untuk mengoptimalkan ketercapaian tersebut. Baik, terima kasih. Selamat berproses, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.